Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan katentreman kabagas warasan saha kawilujengan sedayanipun. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin, yaitu tentang butir-butir budaya Jawa, anggayuh kasampurnaning urip berbudi bawa leksana, ngudi sejatining becik. Di dalam falsafah butir-butir budaya Jawa tertulis urip iku saka pangeran, bali marang pangeran. Jadi hidup itu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Video yang kemarin juga saya ulas mengenai contoh atau saya misalkan saja. Kami seringkali mengumpamakan atau memisalkan, yaitu manusia itu dari tiga unsur, yaitu badan wadak, badan halus, dan sang halus. Seumpama kita itu meletakkan gelas, itu saya ibaratkan badan wadak, terus saya kasih air, itu sebagai badan halusnya, roh atau jiwa, terus saya letakkan di hamparan luas waktu siang hari, otomatis cahaya matahari itu terdapat di dalam air yang berisi gelas. Seumpama gelasnya 3, berarti cahaya matahari yang ada di dalam air yang ada di dalam gelas itu juga ada 3. Seumpama 100 juga ada cahaya atau bayangan matahari yang asli. Itu cahayanya ada 100 yang di air yang di dalam gelas. Mengapa saya memberi perumpamaan atau memisahkan tetap dari cahaya matahari? Karena supaya saudara-saudaraku lebih paham. Jadi yang hidup asalnya dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Konstruksinya seperti ini. Badan wadak itu juga akan hancur. Seumpama gelas tadi hancur, badan wadak itu juga hancur. Badan wadak, alat dan mesinnya. Jadi poncondrio adalah astendrionya. Itu juga akan hancur. Hancurnya si badan wadak itu akan kembali kepada alam semesta ini, yaitu dari unsur materi dan mesinnya dan fungsinya itu akan hancur dan menyatu pada alam semesta. Begitu juga dengan air yang ada di dalam gelas tadi, dia akan melebar ke sana kemari dengan proses pengeringan, akhirnya dia juga akan hilang. Proses itu akan hilang, alat dan mesinnya tadi. Apa piranti atau alatnya badan halus itu? Itu ada yang mengatakan bahwa dari unsur api, dari unsur air, dari unsur udara,
dari unsur tanah. Dia akan mengurai dan hilang menyatu dengan alam semesta. Dan mesinnya yang bernama rasa jati atau rasa eling itulah yang akan dekat pada sang alus. Yaitu apa sang alus itu? Itu adalah bayangan matahari yang ada di dalam gelas itu. Lalu namanya rasa jati tadi mesinnya dari badan les tadi, dia juga akan mengalami proses kehancuran. Yang ada tinggal sang alus tadi, yaitu cahaya matahari yang ada di dalam gelas. Proses kehancuran badan wadah dan badan halus itu, dia akan menyatu dengan alam semesta, dan sang halus itu dia akan kembali kepada sumber cahaya, yaitu matahari yang asli. Kalau matahari yang asli dari pitutur Jawa yaitu Eswara, bayangan matahari yang ada di dalam gelas itu adalah Eswara. Kalau matahari yang satu itu bisa dikatakan dat kang moh suci, bayangan yang ada di dalam gelas itu adalah tajalining dat kang moh suci. Jadi dari hidup yang berasal dari Tuhan akan kembali pada Sang Maha Hidup lagi. Mengapa kok dikatakan Sang Maha Hidup? Sebenarnya badan wadah dan badan alus itu mati sebenarnya. Alat dan mesinnya, badan wadah itu punya alat dan mesinnya itu juga akan sebenarnya mati. Badan halus, alat dan mesinnya itu juga akan sebenarnya mati karena ada cahaya atau tajalining dat kang moh suci yang masuk di dalam tubuh kita, akhirnya badan halus dan badan wadah itu hidup. Itulah dikatakan Sang Maha Hidup. Lalu di sini juga dikatakan Tuhan itu tidak tidur di dalam butir Jawa ini. Pangeran iku ora sare. Tuhan itu tidak tidur, mengetahui segala-galanya. Jadi menurut pandangan kami, mengetahui segala-galanya karena apa? Jangankan kata-kata yang kita ucapkan, suara batin yang tidak diucapkan saja mengetahui. Tuhan mengetahui. Karena apa? Di dalam diri kita juga ada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang bayangan matahari tadi yang saya katakan sebagai contoh itu. Atau Tuhan yang mana? Tuhan Purusa. Itu Purusa itu cahaya dari atau fotokopi dari Eswara. Karena ada di dalam diri kita, di dalam semua makhluk hidup,
semua apa yang terjadi menggerakkan semuanya dari badan wadak, dari badan lu juga digerakkan sama itu. Jadi tingkah laku kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik secara fisik atau secara batiniah, Tuhan mengetahui segalanya. Itulah sekilas dari uraian kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.